Aparat Polres Jakarta Utara menangkap seorang bandar narkotika yang juga pelaku penembakan polisi di Koja, Jakarta Utara pada pekan lalu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 2 pucuk senjata api, puluhan amunisi, dan sebuah granat aktif. Pelaku yang berinisial FR sempat melawan saat akan ditangkap di Jalan Bugis, kawasan Tanjung Priok. Bandar narkoba ini merupakan pelaku penembakan 2 aparat kepolisian Jakarta Barat, yaitu Ibtu Supriyatin dan Bribka Aris Dinata pada 19 Januari yang lalu. Dari penangkapan, polisi menyita 20 plastik berisi sabu yang siap edar, 1 pucuk senjata api jenis revolver, 1 pucuk senjata jenis airsoft gun, 38 peluru berbagai jenis, 1 granat aktif, 1 buah busur pelontar panah, dan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman, senjata api dan granat yang dimiliki pelaku diperoleh dari kakaknya yang telah meninggal dunia. Polisi hingga kini masih mencari pelaku lain dan terus mencari bandar besar yang memasok narkoba kepada pelaku. Pelaku penganiayaan dan pembunuhan 2 anggota Brimopolda Sumatera Barat di perkebunan sawit berhasil dilumpuhkan. Pelaku diburu polisi setelah dengan sengaja menabrak 2 anggota polisi hingga tewas saat razia terjadi di perkebunan sawit. Satuan Gabungan Polres Darmasraya dan anggota Brimopolda Sumatera Barat menembak mati 2 pelaku penganiayaan dan pembunuhan 2 anggota Brimopolda Sumatera Barat. Setelah diburu selama 7 jam, petugas melumpuhkan kedua pelaku di perkebunan karet dan sawit di daerah Tanjung, Kabupaten Tebo, Jambi, Minggu sore. Kepolisian menyatakan terpaksa menembak mati pelaku karena pelaku melawan dengan senjata tajam. Saat ini jenazah kedua pelaku warga Tebo, Jambi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Darmasraya. Jadi untuk sementara yang sudah berhasil kita lumpuhkan dan meninggal dunia ini 2 orang. Yang satu inisialnya BS, yang satu lagi tidak ada identitasnya dan sedang kita lakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas mereka. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan 2 anggota Brimo berawal ketika Bribka Anasril dan Brigadir Nanang Hermansyah mencoba menghentikan laju truk pencuri di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana di Timpe, Kecamatan Padang Lawe, Kabupaten Darmasraya, Minggu pagi. Meski sudah diberi tembakan peringatan, pelaku sengaja melaju kencang dan menabrak 2 anggota Brimob itu. Setelah ditabrak, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam hingga tewas. Kepolisian memperkirakan pelaku berjumlah lebih dari 2 orang sehingga pengejaran terus dilakukan hingga daerah perbatasan Jujuhan, Kabupaten Tebo, Jambi. Tim Liputan, Metro TV. Kembali di News on the Spot, pemirsa, polisi hingga kini telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi yang ternyata bercampur sianida. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita bergabung dengan reporter Berita 1 Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Rio Cornelianto yang bertugas di Polda Metro Jaya memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Apakah Riyad, hari ini polisi menetapkan tersangka kematian Wayan Mirna Salihin? Ya baik Carlos, hingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka atas tewasnya kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Krishna Murti, meminta pelaku untuk segera berterus terang dan tidak membuat keterangan yang berbelit-belit. Siapapun yang melakukan agar kooperatif kepada kepolisian, dan jika memang pelaku ini masih terus berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka kepolisian dapat memberikan rekomendasi kepada kejaksaan bahwa pelaku pembunuhan tidak kooperatif dalam memberikan pernyataan. Menurut Krishna, kebohongan pasti akan bisa terungkap oleh penyidik dengan cara dari jawaban yang tidak konsisten dan tidak dapat terus terang. Kemudian rencananya terkait dengan penetapan pembunuh dari atau yang melakukan pembunuhan kepada Wayan Mirna, esok hari akan dilakukan ekspos atau gelar perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung, dan diharapkan dengan gelar perkara ini dapat terungkap siapa pembunuh dari Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia saat atau ketika meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia.
Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta meluncurkan operasional bus City Tour bagi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui informasi seputar bus City Tour ini dan juga beberapa berita Jakarta lainnya, kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Muhammad Rinto yang bertugas di Balai Kota. Iya, Erik, apa maksud dan tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meluncurkan City Tour bus ini untuk penyandang disabilitas? Ya, Carlos, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meluncurkan bus City Tour hasil kerjasama dengan perusahaan swasta. Bus tingkat ini digunakan pertama kali oleh anak-anak penyandang disabilitas dan kanker untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di Jakarta. Ahok berharap nantinya bus-bus tersebut bila sudah bertambah jumlahnya dapat melewati semua stasiun kereta api seperti kawasan Monas, Bundaran HI, Ratu Plaza, dan kawasan di Jakarta lainnya. Sekitar 50 anak-anak penyandang disabilitas dan kanker antusias memasuki bus. Ada pula anak berkursi roda yang masuk melalui lantai penyambung yang bisa dilipat untuk memudahkan roda kursi melewati pintu bus. Bus dengan kapasitas 69 penumpang ini dilengkapi dengan pesawat televisi LCD, CCTV, GPS, dan juga penyejuk udara. Ahok sempat memeriksa ke dalam bus sejenak sebelum akhirnya bus ini mengantar anak-anak keluar dari Balai Kota menuju Monas dan Museum Fathahillah Kota Tua. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bus Transjakarta yang berada di sisi kiri ini akan difasilitasi lantai dan jok lipat bagi penyandang disabilitas. Erik, selain peluncuran bus City Tour untuk para penyandang disabilitas, kita kemudian beralih ke informasi lainnya bahwa terkait banyaknya anak Jakarta yang kekurangan gizi, Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan subsidi daging untuk anak-anak kurang mampu. Bagaimana kemudian mekanisme dan prosedur untuk pemberian subsidi ini? Ya, Carlos, Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi pembelian daging di Jakarta bagi warga yang memiliki kartu Jakarta Pintar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bagi keluarga yang anaknya mempunyai kartu Jakarta Pintar dipastikan akan dapat mencairkannya untuk membeli daging. Dan Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi penjualan daging yang tersebar di pasar di ibu kota. Nantinya mereka dapat membeli atau mencairkan dengan mudah seperti layaknya membeli buku. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Makanya kita dorong selain di posyandu mendata mereka, otomatis anak-anak yang kurang gizi itu kalau dia sekolah pasti dapat KJP. Nah sekarang kita lagi merancang, kita lagi siapkan di perubahan ini, nanti pembelian daging untuk protein kita mau kasih diskon, kita yang kasih untuk pemegang KJP. Nah sehingga anak-anak yang pemegang KJP pun tiap minggu masih bisa merasakan makan daging yang baik. Nah itu kita akan lakukan, kita lagi siapkan ini, memang soal kartunya. Jadi keluarga yang punya anak KJP, dia kami subsidi untuk membeli bahan pokok. Nah sama seperti sekarang kan anak-anak KJP sebagian dia ke Carrefour masih ada beli makanan, kita masih lolosin sebetulnya. Karena kita yakin pemegang KJP ini adalah orang-orang yang perlu mendapatkan asupan gizi. Ya, Mirsa, bagi Anda para orang tua wajib mewaspadai jajanan yang jual bebas kepada anak-anak Anda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena baru-baru ini ditemukan kasus warga di Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat dikejutkan dengan jajanan anak-anak yang berisi mainan mirip kondom. Jajanan anak berisi mainan mirip kondom itu dijual di salah satu warung yang ada di dekat sekolah dasar di wilayah Pekayon. Orang tua yang terkejut langsung melaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polsek. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak P2TP2A melakukan penyelidikan atas aduan warga tersebut. Dari 30 kemasan, 18 berisi mainan itu dikemas dalam kotak ukuran sedang bermerek kotak kado, bertuliskan Boom Seru dan bergambar kartun anak-anak. Atas semua itu, pihak P2TP2A menghimbau seluruh orang tua agar lebih mewaspadai terhadap makanan yang dijajakan di sekitar sekolah. 29 lah, saya lapornya 30 ya. Saya lapornya di sana memang sudah tidak ada lagi. Udah benar-benar dicek apa sebenarnya dan hasilnya juga udah keluar.
ternyata kan memang mainan dan itu dianggap sebagai balon. Cuman memang yang kami pertanyakan kan harusnya itu ya tidak layak ada bersama dengan anak-anak. Kalaupun nyambungnya di mana gitu. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit 38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang.